Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bersamaan dengan hal itu, bersamaan dengan keyakinan kita bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Ulul Azmi, ternyata sosok Nabi Isa itu adalah Nabi yang pembahasan tentang Nabi Isa itu paling kontroversial dibandingkan dengan Nabi manapun. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Sholih, Ibrahim, Lut, Ismail. Tidak ada Nabi yang pembahasannya, bukan nabinya, tapi pembahasannya paling kontroversial. Tidak ada, melainkan Nabi Isa alaihissalam. Karena ada 3 pandangan sekaligus pada satu sosok Nabi Isa alaihissalam. Dari agama Yahudi, dari agama Nasrani, dari agama Islam, itu 3-tiganya berbeda dalam memandang sosok Nabi Isa alaihissalam. Kalau misalnya Ulul Azmi yang pertama yaitu Nabi Nuh, ibaratnya nggak ada perbedaan, ya sama. Orang Islam mengimani Nabi Nuh, orang Nasrani mengimani Nabi Nuh, orang Yahudi mengimani Nabi Nuh. Paling perbedaannya hanya dari sisi bagaimana mereka menyebut. Umat Islam mengatakan Nuh, umat Nasrani mengatakan Noah. Pandangan kita terhadap Nabi Ibrahim itu tidak jauh berbeda dengan Nasrani dan Yahudi. Sama-sama meyakini bahwasanya Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Sama-sama meyakini bahwasanya Ibrahim itu adalah punya istri Sarah, Hajar. Sama-sama meyakini bahwasanya dari Ibrahim itu berketurunan Ishak, Ismail. Sama-sama meyakini bahwa Ibrahim itu akhirnya punya cucu namanya Yakub dan seterusnya. Paling-paling tadi perbedaan itu hanya pada sisi bagaimana cara kita menyebut. Kita menyebut Nabi Ibrahim dengan Ibrahim, mereka menyebut Ibrahim dengan Abraham. Ya, paling-paling begitu. Tapi terhadap sosok Nabi Isa ini yang paling berbeda. Yang pertama, pandangan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sejak zaman dulu sampai hari ini, mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina. Kata orang-orang Yahudi, mereka beranggapan bahwasanya Maryam telah melakukan perzinaan dengan seorang tukang kayu namanya Yusuf. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Maryam itu berzina dengan seorang laki-laki namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Perzinaan antara Maryam dengan Yusuf An-Najjar waliyadzubillah, lahirlah sosok anak bernama Isa atau mereka menyebutnya Yesus. Ini pandangan orang Yahudi yang keliru. Jadi orang Yahudi menghina Nabi Isa. Orang Yahudi meremehkan Nabi Isa. Orang Yahudi melecehkan Nabi Isa. Orang Yahudi merendahkan serendah-rendahnya kemuliaan Nabi Isa. Orang Yahudi. Maka sampai hari ini orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena anggapan mereka bahwasanya Isa adalah anak zina. Maka siapa yang pada akhir kehidupannya Nabi Isa, bukan akhir kehidupan maksud saya, akhir kisah Nabi Isa sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, siapa yang mengejar-ngejar Nabi Isa? Orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang Romawi, orang Yahudi. Karena ketika Nabi Isa mendakwahkan agama Allah, Nabi Isa mengajarkan tauhid, Nabi Isa mengajak kepada kebenaran, orang Yahudi nggak mau menerima. Kenapa nggak mau menerima? Dari awal orang Yahudi sudah berkeyakinan Isa adalah anak zina. Anak zina mana mungkin bisa jadi nabi. Ini keyakinan orang Yahudi. Yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan orang Nasrani. Keyakinan orang Nasrani menganggap bahwasanya Isa adalah anak Tuhan.
Bahkan mereka sampai menganggap bahwasanya Isa adalah Tuhan. Bukan hanya nabi. Bukan hanya nabi, tapi adalah anak Tuhan. Bahkan mereka menganggap Isa adalah Tuhan. Tuhan dari sisi yang lain. Yang mereka akhirnya punya konsep, yang konsep ini sebenarnya berasal dari Paulus ketika itu. Akhirnya kemudian dipatenkan doktrinnya di Konsili Nisea kurang lebih di tahun 300 Masehi, sehingga satu pemahaman sama dari semua sekte Nasrani adalah bahwa Isa adalah bagian dari Tuhan, yaitu konsep Trinitas. Itu sejarahnya panjang, tapi intinya bahwa orang Nasrani akhirnya menganggap bahwasanya Isa adalah anak Tuhan, sehingga Nabi Isa itu diposisikan mulianya di atas kemuliaan manusia. Maka ini 180 derajat. 180 derajat kok 360 derajat? 180 derajat berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu merendahkan serendah-rendahnya Nabi Isa, orang Nasrani itu mengkultuskan Nabi Isa setinggi-tingginya sampai pada derajat ketuhanan. Itu bedanya. Jadi kalau orang Nasrani itu beriman kepada Nabi Isa, cuma keimanan mereka tidak sampai pada batas bahwasanya Isa adalah nabi, tapi mereka melebihi batas itu, yaitu mereka sampai meyakini Isa adalah anak Tuhan, atau bahkan bagian dari Tuhan itu sendiri, atau minimal mereka mengatakan Isa adalah penjelmaan Tuhan di dunia, titisan Tuhan di dunia. Nah, itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, dan ini yang kita yakini dan inilah yang benar yang kita yakini, adalah pandangan kaum muslimin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Isa itu adalah sosok yang sangat mulia, bukan anak zina sebagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi, tapi tidak sampai pada level ketuhanan sebagaimana diyakini oleh orang Nasrani. Maka orang Islam meyakini Nabi Isa sesuai dengan porsinya. Orang Islam meyakini Nabi Isa sesuai dengan haknya, proporsional. Tidak merendahkan Nabi Isa, tetapi tidak mengkultuskan Nabi Isa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Nabi Isa adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya Allah. Hambanya Allah itu ya, yang namanya hamba itu ya sebagaimana manusia hamba. Nabi Isa hamba, kita hamba. Kita makan, Nabi Isa makan. Kita minum, Nabi Isa minum, dan seterusnya ya. Tapi Nabi Isa tidak hanya makan, minum. Nabi Isa tidak hanya sebagai seorang manusia biasa. Nabi Isa adalah Rasul Allah. Maka perlu kita muliakan ya. Tidak boleh meremehkan, tapi tidak boleh mengkultuskan. Ini jalan yang ditempuh oleh agama Islam tentang sosok Nabi Isa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu, bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat ini untuk bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama kita berusaha untuk mencari barokah, mencari cinta, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orangnya yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan apa yang kita laksanakan di pagi hari ini semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kelak kita di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun orangnya yang melakukan amal kebaikan, siapapun orangnya yang melakukan amal kebaikan mithqala dzarratin, meskipun itu hanya seberat dzarrah, maka dia akan melihat balasan dari kebaikan itu. Oleh karenanya kita niatkan pagi hari ini untuk kebaikan, kita niatkan pagi hari ini untuk thalabul ilmi, kita niatkan pagi hari ini untuk menambah amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan melanjutkan materi di pertemuan kita sebelumnya, masih terkait dengan sirah para nabi, kisah perjalanan hidup para nabi dan rasul Allah. Dan di pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang sirah atau sejarah Ali Imran, yaitu keluarga Imran. Keluarga Imran, yaitu Imran yang dimaksud di sini adalah ayah dari seorang perempuan luar biasa bernama Maryam. Dan kemarin di pertemuan sebelumnya kita jelaskan siapa itu Imran, siapa istrinya, dan apa hubungannya dengan Nabi Zakaria, termasuk bagaimana awal kelahiran Maryam dan besarnya Maryam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah ingat, di akhir pertemuan kita membahas tentang kisah awal mula Maryam itu mengandung bayi, yang bayi itu kelak diberi nama Isa. Nah, oleh karenanya pagi hari ini kita insya Allah akan melanjutkan dari poin itu, poin tentang kisah Maryam itu mulai hamil calon bayi yang kelak akan bernama Maryam, yang kelak akan bernama Isa. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan di surat Maryam. Di antaranya misalnya di ayat yang ke-16 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam," dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Maryam. Jadi memang kisah tentang Maryam ini kisah yang memang perlu untuk diceritakan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan wadhkur, kisahkan
ceritakan wahai Muhammad fil kitabi di dalam Al-Qur'an Maryama, tentang Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, tatkala Maryam pernah suatu hari mengasingkan diri di sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi Maryam itu pernah melakukan social distancing. Maryam itu pernah menyendiri. Bagaimana Nabi Muhammad SAW juga pernah menyendiri di Goa Hira. Maryam pun dulu pernah menyendiri di sebelah timur dari kota Baitul Maqdis. Fattakhadat min dunihim hijaba, dan Maryam kemudian memasang tabir. Setelah Maryam keluar dari Baitul Maqdis, mengasingkan diri di sebelah timur kota Baitul Maqdis, Maryam membuat semacam tabir supaya kalau ada orang yang lewat situ tidak bisa melihat Maryam yang ada di balik tabir. Maka ketika Maryam ada di balik tabir sendirian tanpa ada teman, fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami utus malaikat dari kami kepada Maryam. Kami utus malaikat kepada Maryam, fatamassalaha basyaron sawiyya, dan malaikat itu ketika datang kepada Maryam dalam keadaan menyerupai seorang laki-laki yang sempurna. Maryam mengasingkan diri di sebelah timur kota Baitul Maqdis. Ketika sudah sampai di sebelah timur kota Baitul Maqdis, Maryam membuat tabir menjadi tempat persembunyian Maryam. Maka tatkala Maryam sendiri, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Maryam, dan malaikat Jibril ketika itu menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki sempurna. Karena memang di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat, di mana Allah tidak berikan itu kepada manusia, adalah malaikat Allah berikan kemampuan untuk tamatsul, untuk tasyakul, menyerupakan diri menjadi wujud tertentu. Dan malaikat Jibril ketika datang kepada Maryam menyerupakan diri menjadi sosok laki-laki sempurna. Bukan hanya ganteng, tetapi sempurna. Sempurna wajahnya, sempurna fisiknya, sempurna perangainya. Ini malaikat datang kepada Maryam menjadi sosok laki-laki sempurna. Padahal Maryam ketika itu seorang diri tanpa ada teman. Tiba-tiba didatangi seorang laki-laki. Maryam tidak tahu kalau ini adalah malaikat. Taunya Maryam ini adalah laki-laki datang kepada dirinya. Maryam khawatir kalau laki-laki ini akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Maryam. Maka ketika Maryam melihat ada laki-laki datang kepada Maryam, sementara Maryam sendirian di balik tabir, tidak ada yang menemani sama sekali, Maryam kemudian langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh Maryam, berdoa kepada Allah. Kata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Sang Maha Rahman dari kamu wahai laki-laki, jika memang kamu adalah orang yang bertakwa. Ini Maryam ketakutan, langsung mengatakan a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, langsung memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ini yang ternyata adalah malaikat Jibril melihat, loh Maryam kok malah ketakutan? Didatangi sosok laki-laki sempurna, bukan mesem-mesem, malah ketakutan. Melihat Maryam ketakutan, malaikat Jibril langsung menyampaikan, innama ana rasulu rabbik. Wahai Maryam, jangan khawatir,
aku ini hanyalah utusan Rabbmu, aku ini malaikat datang kepada kamu sebagai utusan dari Rabb kamu, li ahabalaki ghulaman zakiya, aku hanya ingin memberikan kabar kepada kamu wahai Maryam, kamu akan punya anak laki-laki yang suci, gak usah takut. Tetapi ayat ini tidak bisa menjadi dalil kalau kemudian ada seorang perempuan sendiri, kemudian ada laki-laki datang itu tiba-tiba mengatakan, jangan khawatir saya malaikat, belgedes nih, tidak usah dipercaya. Ini datang kepada Maryam, jangan khawatir, saya ini hanyalah malaikat utusan Rabbmu untuk memberi kamu tahu, untuk memberikan kabar kepadamu, kamu akan punya anak laki-laki. Jadi malaikat itu hanya memberi kabar. Malaikat itu hanya memberi kabar. Karena kalau tidak diberi kabar nanti Maryam kaget. Karena memang belum punya suami, tapi kok bisa mengandung, ini datang dari mana? Maka supaya Maryam tidak kaget, malaikat Jibril datang untuk sekedar memberitahu. Maka Maryam pun tahu, loh, saya akan punya anak, padahal saya belum punya suami. Maka Maryam bertanya tentang hal itu. Kata Maryam di ayat yang selanjutnya, anna yakunu li ghulam, wahai malaikat, loh, bagaimana mungkin saya bisa punya anak, walam yamsasni bashar, sementara belum pernah ada satu laki-laki pun menyentuh saya. Bagaimana mungkin? Kalau perempuan punya anak itu ya pasti pernah disentuh oleh laki-laki. Ini saya sekalipun belum pernah disentuh oleh laki-laki, bagaimana saya bisa punya anak? Walam aku baghiyah, dan aku pun juga bukan perempuan yang nakal. Qol, malaikat menjawab, kadzaliki. Kata malaikat menjawabnya simpel, kadzaliki. Ya memang begitu kenyataannya, kata malaikat. Kata Maryam, loh malaikat, gimana caranya saya bisa punya anak? Wong saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Kata malaikat, kadzaliki, memang begitu kok. Kata malaikat, qala rabbuki, Rabbmu sudah berfirman, huwa alayya hayyin, itu mudah bagiku, kata Allah. Itu sangat mudah bagiku. Menjadikan seorang perempuan belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun bisa punya anak, itu mudah bagi Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas, dan akan menjadi ayat tanda kekuasaan Allah bagi manusia, wa rahmatan minna, dan rahmat dari sisi kami, wa kana amram maqdiya, dan lahirnya Isa dari rahim Maryam tanpa adanya suami Maryam, ini amram maqdiya, adalah perkara yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini memang takdir kehidupan, garis kehidupan yang harus dijalani Maryam begitu. Punya anak tanpa punya seorang suami, tanpa pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu di ayat yang selanjutnya, malaikat pun pergi. Ketika malaikat pergi, fahamalathu, maka Maryam mulai hamil. Akhirnya setelah hamil, lama-lama semakin besar, kelihatanlah kalau Maryam itu hamil. Sehingga Maryam tidak ingin kehamilan dirinya ini diketahui oleh orang-orang, karena pasti orang-orang akan menyangka Maryam zina. Bagaimana mungkin gak zina? Oh, gak punya suami kok bisa punya anak. Maryam gak pengen dikatakan seperti itu. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Akhirnya Maryam mengasingkan diri lagi
bukan hanya di sebelah timur kota Baitul Maqdis, tapi makanan qasiyah, di tempat yang jauh sekali. Sendirian niku ibu-ibu kiambaan niki boten enten rencange dalam keadaan hamil lajeng kiambaan mengasingkan diri di tempat yang jauh wonten panggenan ingkang tebih. Wonten mriku fa aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati. Saat tiba masanya 9 bulan 10 hari kalau hitungan normal, saat tiba masanya Maryam hendak melahirkan anaknya, yaitu Maryam, yang rasa sakitnya menyebabkan Maryam akhirnya bersandar di pangkal pohon kurma, di pangkal pohon kurma. Kalau versi agama sebelah itu disebutkan Isa atau Yesus, Isa itu Yesus sama, itu lahir di kandang domba. Nah, kalau yang harus kita imani tidak boleh mengimani yang barusan, tapi yang harus kita imani adalah Maryam melahirkan Isa di pangkal pohon kurma, bukan di kandang. Itu agama kita mengajarkan hal demikian. Rasa sakit yang amat sangat kuat ketika ingin melahirkan anak itu menyebabkan Maryam akhirnya bersandar di pangkal pohon kurma. Melahirkan itu sakit napa boten ibu? Oh, bapak-bapak tidak perlu ditanya. Saya ikut menemani proses kelahiran istri saya. Kata istri saya, pokoknya jenengan kudu ngancani. Kalau jawab beres, nek mengancani tak kancani. Nek kon melu ngrasake ya aku ora iso. Akhirnya saya temeni anak yang pertama, saya temeni susah. Terasa itu malam hari pas bulan Ramadan, malam hari Jumat, malam hari jam 3 itu dibawa ke bidan, 3 subuh sebelum sahur ya. 3 subuh dibawa ke bidan sampai jam 4, 5, 6, 7 sampai jam 9, 10 enggak lahir-lahir sampai Jumat. Kata istri saya, ora usah Jumatan. Piye ora usah Jumatan? Jumat ora usah Jumatan. Kebetulan saya jadwal khutbah cocok. Kok cocok? Khutbahnya tak cepet-cepet ke. Maka ketika itu saya khutbah itu enggak sampai 10 menit. Nah, ya, terserah yang khutbah toh. Akhirnya ke masjid khutbah enggak sampai 10 menit. Kalau dihitung sama sholat ya lebih, tapi khutbahnya sendiri itu enggak sampai 10 menit. Balik lagi ke Bu Bidan, belum lahir. Sampai jam 2, sampai jam 3 belum lahir. Akhirnya Bu Bidannya harus dibawa ke rumah sakit. Waduh. Hanya dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit sekitar di RSUD ini. Sekitar jam maghrib dipicu, Isa keluar, alhamdulillah. Nah, anak yang kedua sudah punya pengalaman, Bu. Anak yang kedua punya pengalaman, dibawa ke Bu Bidan, Bu Bidannya belum ada, baru ada pembantu bidan. Sampai ke sana sudah lahir Bu Bidannya baru datang. Ini sudah pengalaman. Anak yang ketiga susah lagi karena jaraknya agak panjang. Disusah lagi sampai istri saya sudah menyerah. Kok koyong ini meneh? Kula sing ngeneng-ngeneng sing bingung. Arek muni sing sabar, paling sampeyan orang ngrasake. Sakit ya Bu? Sakit bapak-bapak. Nah, Maryam pun merasakan hal yang sama. Dan mohon maaf Maryam, enggak usah nanti. Intinya Maryam padahal tidak punya suami kan? Tidak punya suami, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Maka Maryam merasakan hal yang sama, sakit luar biasa, bersandar di pangkal pohon kurma sampai terucap dari lisan Maryam, ya laitani mitu qabla hadza. Aduhai seandainya saya mati saja sebelum ini.
Karena Maryam merasakan dua kesakitan yang luar biasa. Satu, sakit karena melahirkan. Kedua, sakit rasanya bagaimana nanti menanggung penderitaan ketika harus mendapatkan cacian-cacian dari orang-orang Bani Israel Yahudi. Maka Maryam ini merasakan kesakitan yang luar biasa. Kalau ibu-ibu sakit itu ada harapan bahagia sekali, ya. Tapi kalau nanti kalau sudah lahir itu semua rasa sakitnya jane nggih mboten ilang, tapi tertutupi dengan rasa bahagianya. Nah, ini Maryam enggak. Maryam itu sakit dan kalau lahir pun masih merasakan jur kepiye. Nah, itu. Akhirnya bersandar di pangkal pohon kurma mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza, aduhai seandainya saya mati saja sebelum ini, wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi orang yang dilupakan oleh orang-orang. Fanadaha, maka ada yang berseru di bawah Maryam, min tahtiha, malaikat datang kepada Maryam menyampaikan kabar kepada Maryam, Allah tahzani, wahai Maryam, janganlah kamu bersedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, Allah telah menjadikan di bawahmu ada anak sungai yang mengalir air, bisa minum dari situ. Wahuzi, wahai Maryam, itu goyangkan, ilaiki bijid'in nakhlati, goyangkan pohon kurmanya, kan bersandar di pohon kurma kon eyot-eyot ngenten iki, goyangkan. Tusakit alaiki rutoban janiyya, maka kalau kamu sudah goyangkan pangkal pohon kurma itu, kurma-kurmanya akan berguguran. Bahkan kata Allah, rutoban janiyya, yang berguguran itu bukan kurma yang sudah membusuk, bukan kurma yang sudah kering, bukan kurma yang biasanya nek buah diot niku sing jatuh sing pun ya memang, kalau yang masih enggak jatuh. Ini kurmanya yang jatuh malah rutop, kurma basah. Jadi kurma basah yang berjatuhan. Bukan kurma yang busuk, bukan kurma yang kering, tapi malah kurma yang basah, rutop. Maka akhirnya Allah berfirman, fakuli, wahai Maryam, kuli, silahkan kamu makan kurmanya. Akhirnya Maryam makan kurma. Washrobi, minumlah. Maryam ambil air kan di bawah Maryam. Jadi ketika Maryam itu bersandar di pohon kurma mau melahirkan, tiba-tiba Allah jadikan di bawah Maryam itu ada anak sungai. Ampun, bayangke kali progo nggih. Sungai kecil itu. Dan Maryam diminta untuk menggoyang-goyangkan, goyek pohon kurmanya. Tiba-tiba pohon kurma itu menjatuhkan buah-buah kurmanya yang masak, yang masih muda, yang rutop, kurma basah. Maka Maryam mengambil kurma itu dimakan, bertenaga lagi, minum gitu. Kalau ibu-ibu dulu pas ingin melahirkan kan sama Bu Bidan biasanya zaman biyen ngagem bidan mboten. Kula mboten, kula lahiran teng amben teng omah. Nah, istri saya di Bidan. Itu kan dikasih minum air putih, air teh, susu supaya bertenaga. Nah, itu ternyata dulu Maryam begitu. Cuma karena tidak ada bidan, ini Allah memberikan anak sungai. Jadi bisa ngambil, diminum, kurma dimakan. Ya. Wa qarri aina, dan bersenanglah wahai Maryam, bersenang hatilah engkau. Fa imma taroyinna minal bashar. Nah, akhirnya kemudian Maryam setelah makan kurmanya, minum airnya, lahirlah bayi kecil Isa bin Maryam. Setelah lahir, wa qarri aina, bersenang hatilah dengan kelahiran Isa. Fa imma taroyinna minal bashar, kata Allah, wahai Maryam, kalau kamu nanti melihat orang, kalau kamu nanti bertemu orang, kamu kan gendong Isa kecil, nanti bertemu orang. Kalau nanti kamu bertemu orang, kata Allah, fakuli, katakan,
inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Katakan saja wahai Maryam, aku sedang puasa, aku nazar untuk puasa, aku tidak akan berbicara kepada orang pun, aku tidak akan berbicara kepada seorang pun karena sedang puasa. Loh, puasa kok tidak boleh berbicara? Puasa zaman itu bukan puasa menahan diri dari makan dan minum, tapi puasa zaman itu adalah puasa menahan diri dari berbicara. Ini puasa di zaman Maryam ketika itu. Jadi puasanya bukan tidak makan, tidak minum, tapi puasanya adalah tidak berbicara. Maka Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma, aku nazar kepada Allah, aku puasa. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara kepada seorang pun di hari ini. Selesai proses persalinan Nabi Isa lahir dari rahim Maryam, selesai dengan selamat, aman, sentosa, tanpa ada halangan rintangan yang menerpa. Maka Maryam menggendong bayi Isa kecil, fa'atat bihi qaumaha. Maryam pulang. Ini kan tadi bersembunyi, menyendiri, mengasingkan diri. Akhirnya pulang ke perkampungan Bani Israel, ke tanah kelahirannya, pulang tahmiluhu, dengan sudah menggendong Isa. Qalu, ketika bertemu sama orang-orang, Maryam punya anak, Maryam punya anak, Maryam kok bisa punya anak? Orang-orang mengatakan, Bani Israel itu, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu telah melakukan perbuatan yang mungkar, kamu berzina, kamu melakukan hubungan di luar nikah, kamu melakukan kemungkaran, dibully habis-habisan. Maryam dengan bullying verbal, dengan bulian verbal. Wah, panas nih Maryam. Jadi diolok-olok, dihina, difitnah, padahal nggak ada bukti kalau Maryam berzina. Menurut mereka buktinya adalah punya anak ini tanpa pernah punya suami. Ini pasti berzina. Kata mereka, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, maka na abuki imra'as sau, bapakmu itu bukan orang buruk, wa maka nat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan pezina. Ini kan ibunya Maryam sudah nggak ada, bapaknya Maryam sudah meninggal. Maryam kan diasuh oleh siapa kemarin? Zakaria. Orang-orang akhirnya ngolok-olok Maryam, Maryam, dulu bapakmu itu bukan orang buruk, ibumu bukan pezina, kenapa kamu sekarang malah melakukan perbuatan yang nggak benar seperti ini? Kata orang-orang. Kata Maryam, fa asyarat ilaih, maka Maryam tidak menjawab apa-apa. Fa asyarat ilaih, akhirnya Maryam hanya menunjuk ke arah Isa kecil. Qalu, orang-orang berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana mungkin saya akan berbicara dengan bayi yang masih dalam buaian? Bagaimana mungkin Maryam, kok kamu malah minta kami ngomong sama bayi kecil? Tiba-tiba bayinya Nabi Isa ngomong, dan perkataannya panjang. Kata Isa kecil yang masih bayi, ia mengatakan, inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab, kelak Allah akan memberiku Alkitab, Injil, wa ja'alani nabiyya, dan kelak Allah akan menjadikan aku seorang nabi, wa ja'alani mubarakah, dan Allah akan menjadikan aku orang yang penuh barokah. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada, aku penuh dengan barokah. Wa ausani bis sholati, Allah mewasiatkan kepadaku untuk sholat. Wa zakati, Allah mewasiatkan kepadaku untuk zakat. Madumtu hayya, sepanjang aku hidup. Wa barram biwalidati,
Allah mewasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah menjadikan aku bukan termasuk orang yang sombong dan orang yang celaka. Wassalamu alayya, dan kesejahteraan untuk aku, yauma wulitu, pada hari ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari ketika nanti aku mati, wa yauma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan bagi aku ketika nanti aku dibangkitkan lagi. Nah, itu perkataan Isa. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tiba-tiba Nabi Isa berbicara seperti itu. Seandainya ibu-ibu, bapak-bapak ketika itu ada di situ, apa yang akan dilakukan pertama kali? Buka HP, direkam, upload supados viral. Sayangnya zaman itu belum ada HP, sehingga tidak bisa direkam dan tidak bisa diviralkan. Meskipun tidak diviralkan, ternyata kisah itu viral sampai hari kiamat. Siapa yang memviralkan kisah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan kalimat ini tidak tersebut di dalam kitabnya Nasrani, yaitu Injil. Bahkan kisah tentang Nabi Isa berbicara seperti itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam akhirnya kemudian diterima oleh masyarakat ketika itu, tetapi mayoritas orang belum menerima. Siapa yang belum menerima? Yaitu orang-orang Bani Israel yang membenci Maryam, orang-orang Bani Israel yang mereka tidak suka dengan kelahiran Maryam, khususnya ketika nanti Nabi Isa alaihissalam tumbuh menjadi seorang nabi. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akhirnya mulai kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, Bapak Ibu, adalah salah satu rasul yang masuk dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi. Kita ingat lagi, kita ulang lagi bahwasanya Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ulul Azmi itu Rasul yang bagaimana? Jadi Ulul Azmi itu adalah Rasul-Rasul yang mereka memiliki tingkat ujian yang lebih berat daripada nabi-nabi yang lain, dan mereka tingkat kesabarannya luar biasa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bahwa para nabi itu seluruhnya itu sabar, seluruhnya mendapatkan mukjizat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan para rasul. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan para rasul. Nah, para nabi dan para rasul yang mereka semuanya berat sekali ujiannya, ada yang lebih berat dari mereka semua. Siapa? 5 nabi ini. Dan 5 nabi ini mampu melalui ujian itu dengan mulus. 5 nabi ini mampu melewatinya dengan penuh kesabaran. Maka akhirnya mereka diberi gelar apa? Ulul Azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. 5 nabi ini pula yang nanti akan didatangi oleh manusia kelak di padang mahsyar. Kalau misalnya Bapak Ibu membaca hadis yang panjang tentang syafaat,
yaitu asy-syafa'atul uzma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sebelum orang-orang itu mencari Nabi Muhammad untuk meminta syafaat, maka mereka terlebih dahulu datang kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelah itu mereka datang kepada ulul azmi. Mereka akhirnya datang kepada Nuh dulu setelah Nabi Adam, karena manusia pertama memang, dan Nabi Adam tidak termasuk ulul azmi tapi manusia pertama, bapak para manusia dan nabi pertama. Datang kepada Nabi Nuh. Setelah datang kepada Nabi Nuh meminta syafaat, Nabi Nuh tidak berani memberikan syafaat. Kata Nabi Nuh, idhab ila ghairi, idhab ila Musa, idhab ila Ibrahim. Kata Nabi Nuh, kalian jangan datang ke saya, kalian coba datang ke Nabi Ibrahim, ulul azmi yang kedua. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, idhab ila ghairi, idhab ila Musa. Kamu jangan datang kepada saya, kamu coba datang kepada selain aku, kamu datanglah kepada Musa. Ulul azmi yang ketiga didatangi. Orang-orang semuanya datang kepada Nabi Musa. Sampai di Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat. Tidak berani. Maka Nabi Musa mengatakan, idhab ila ghairi, idhab ila Isa. Kamu coba datang kepada selain saya, kalian coba datang kepada Nabi Isa. Maka orang-orang di padang mahsyar datang kepada Nabi Isa, ulul azmi yang keempat. Nabi Isa ini. Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat. Dan Nabi Isa mengatakan, idhab ila Muhammad. Pergilah kalian semua kepada Nabi Muhammad. Maka akhirnya orang-orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat, dan akhirnya Nabi Muhammad memberikan syafaat. Poinnya adalah bahwa ulul azmi ada 5, salah satunya adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam ini adalah nabi, di antara keistimewaannya adalah lahir tanpa seorang ayah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bersamaan dengan hal itu, bersamaan dengan keyakinan kita bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi ulul azmi, ternyata sosok Nabi Isa itu adalah Nabi yang pembahasan tentang Nabi Isa itu paling kontroversial dibandingkan dengan Nabi manapun. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Shalih, Ibrahim, Lut, Ismail. Tidak ada Nabi yang pembahasannya, bukan nabinya, tapi pembahasannya paling kontroversial. Tidak ada, melainkan Nabi Isa alaihissalam. Karena ada 3 pandangan sekaligus pada satu sosok Nabi Isa alaihissalam. Dari agama Yahudi, dari agama Nasrani, dari agama Islam, itu 3-tiganya berbeda dalam memandang sosok Nabi Isa alaihissalam. Kalau misalnya ulul azmi yang pertama yaitu Nabi Nuh, ibaratnya nggak ada perbedaan, ya sama. Orang Islam mengimani Nabi Nuh, orang Nasrani mengimani Nabi Nuh, orang Yahudi mengimani Nabi Nuh. Paling perbedaannya hanya dari sisi bagaimana mereka menyebut. Umat Islam mengatakan Nuh, umat Nasrani mengatakan Noah. Pandangan kita terhadap Nabi Ibrahim itu tidak jauh berbeda dengan Nasrani dan Yahudi. Sama-sama meyakini bahwasanya Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Sama-sama meyakini bahwasanya Ibrahim itu adalah punya istri Sarah, Hajar. Sama-sama meyakini bahwasanya dari Ibrahim itu berketurunan Ishak, Ismail. Sama-sama meyakini bahwa Ibrahim itu akhirnya punya cucu namanya Yakub dan seterusnya. Paling-paling tadi perbedaan itu hanya pada sisi bagaimana cara kita menyebut. Kita menyebut Nabi Ibrahim dengan Ibrahim, mereka menyebut Ibrahim dengan Abraham. Ya, paling-paling begitu. Tapi terhadap sosok Nabi Isa ini yang paling berbeda. Yang pertama, pandangan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sejak zaman dulu sampai hari ini, mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah
anak zina. Kata orang-orang Yahudi, mereka beranggapan bahwasanya Maryam telah melakukan perzinaan dengan seorang tukang kayu namanya Yusuf. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Maryam itu berzina dengan seorang laki-laki namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Perzinaan antara Maryam dengan Yusuf An-Najjar waliyadzubillah, lahirlah sosok anak bernama Isa atau mereka menyebutnya Yesus. Ini pandangan orang Yahudi yang keliru. Jadi orang Yahudi menghina Nabi Isa. Orang Yahudi meremehkan Nabi Isa. Orang Yahudi melecehkan Nabi Isa. Orang Yahudi merendahkan serendah-rendahnya kemuliaan Nabi Isa. Orang Yahudi. Maka sampai hari ini orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena anggapan mereka bahwasanya Isa adalah anak zina. Maka siapa yang pada akhir kehidupannya Nabi Isa, bukan akhir kehidupan maksud saya, akhir kisah Nabi Isa sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, siapa yang mengejar-ngejar Nabi Isa? Orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang Romawi, orang Yahudi. Karena ketika Nabi Isa mendakwahkan agama Allah, Nabi Isa mengajarkan tauhid, Nabi Isa mengajak kepada kebenaran, orang Yahudi nggak mau menerima. Kenapa nggak mau menerima? Dari awal orang Yahudi sudah berkeyakinan Isa adalah anak zina. Anak zina mana mungkin bisa jadi nabi. Ini keyakinan orang Yahudi. Yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan orang Nasrani. Keyakinan orang Nasrani menganggap bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Bahkan mereka sampai menganggap bahwasanya Isa adalah Tuhan. Bukan hanya nabi. Bukan hanya nabi, tapi adalah anak Tuhan. Bahkan mereka menganggap Isa adalah Tuhan. Tuhan dari sisi yang lain. Yang mereka akhirnya punya konsep, yang konsep ini sebenarnya berasal dari Paulus ketika itu. Akhirnya kemudian dipatenkan doktrinnya di Konsili Nisea kurang lebih di tahun 300 Masehi, sehingga satu pemahaman sama dari semua sekte Nasrani adalah bahwa Isa adalah bagian dari Tuhan, yaitu konsep Trinitas. Itu sejarahnya panjang, tapi intinya bahwa orang Nasrani akhirnya menganggap bahwasanya Isa adalah anak Tuhan, sehingga Nabi Isa itu diposisikan mulianya di atas kemuliaan manusia. Maka ini 180 derajat. 180 derajat kok 360 derajat? 180 derajat berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu merendahkan serendah-rendahnya Nabi Isa, orang Nasrani itu mengkultuskan Nabi Isa setinggi-tingginya sampai pada derajat ketuhanan. Itu bedanya. Jadi kalau orang Nasrani itu beriman kepada Nabi Isa, cuma keimanan mereka tidak sampai pada batas bahwasanya Isa adalah nabi, tapi mereka melebihi batas itu, yaitu mereka sampai meyakini Isa adalah anak Tuhan, atau bahkan bagian dari Tuhan itu sendiri, atau minimal mereka mengatakan Isa adalah penjelmaan Tuhan di dunia, titisan Tuhan di dunia. Nah, itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, dan ini yang kita yakini dan inilah yang benar yang kita yakini, adalah pandangan kaum muslimin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Isa itu adalah sosok yang sangat mulia, bukan anak zina sebagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi, tapi tidak sampai pada level ketuhanan sebagaimana diyakini oleh orang Nasrani. Maka orang Islam meyakini Nabi Isa sesuai dengan porsinya. Orang Islam meyakini Nabi Isa sesuai dengan haknya, proporsional.
tidak merendahkan Nabi Isa, tetapi tidak mengkultuskan Nabi Isa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Nabi Isa adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya Allah. Hambanya Allah itu ya, yang namanya hamba itu ya sebagaimana manusia hamba. Nabi Isa hamba, kita hamba. Kita makan, Nabi Isa makan. Kita minum, Nabi Isa minum, dan seterusnya ya. Tapi Nabi Isa tidak hanya makan, minum. Nabi Isa tidak hanya sebagai seorang manusia biasa. Nabi Isa adalah Rasul Allah. Maka perlu kita muliakan ya. Tidak boleh meremehkan, tapi tidak boleh mengkultuskan. Ini jalan yang ditempuh oleh agama Islam tentang sosok Nabi Isa alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Isa alaihi salam, kisah dakwahnya tidak dikisahkan secara detail dalam Al-Quran sebagaimana kisah Nabi Musa misalnya, sebagaimana kisah Nabi Yusuf misalnya. Kalau kisah yang detail itu Nabi Musa, Nabi Yusuf itu kan detail. Nabi Isa tidak. Nabi Isa biasanya kisahnya dikisahkan adalah kelahiran dan bukan kewafatan, karena agama Islam tidak meyakini Nabi Isa wafat. Proses diangkat ke langit. Kalau orang Yahudi meyakini Nabi Isa sudah mati, karena mereka kan yang berusaha untuk menyalib Nabi Isa, dan mereka yakin betul yang disalib adalah Nabi Isa. Orang Nasrani juga meyakini bahwa yang disalib adalah Nabi Isa, tapi mereka meyakini setelah Nabi Isa meninggal, Nabi Isa dihidupkan lagi, kemudian diangkat. Maka ada hari namanya kenaikan. Itu. Adapun orang Islam meyakini bahwa yang disalib adalah orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Dan Nabi Isa belum meninggal, Nabi Isa diangkat ke langit. Itu beda semua. Ini keyakinan antara Yahudi, Nasrani sama Islam ini tentang sosok Nabi Isa ini beda. Makanya Nabi Isa itu adalah sosok yang pembahasannya paling kontroversial. Nabi yang lain jarang ya seperti itu. Nabi Adam enggak, Nabi Ibrahim tidak, Nabi Musa tidak, Nabi Sulaiman tidak. Tapi kalau Nabi Isa ini, ini paling, ini Nabi Isa versi mana? Itu Nabi Isa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sosok Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah, perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Nabi Adam tanpa bapak. Adam bahkan tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa cuma tanpa ayah. Khalaqahu min turab. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman, kun, jadilah. Fayakunu, maka sesuatu itu pun akan jadi. Nabi Isa alaihissalam tumbuh dalam dakwah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada mengisahkan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rasulan ila bani Israil. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel. Sekali lagi kita sampaikan bahwa kisah dakwahnya Nabi Isa ini tidak banyak dikisahkan di dalam Al-Quran, tapi bahwa akhir kehidupan Nabi Isa inilah yang tadi kita sampaikan, ada banyak kontroversi tentang kisahnya. Bahkan Bapak Ibu, para ulama Islam itu juga ada perbedaan pendapat tentang akhir kehidupan Nabi Isa di bumi ketika itu sebelum diangkat. Terjadi menjadi dua pendapat para ulama, bukan tentang Isanya, tapi tentang sosok yang disalib itu siapa. Pendapat pertama,
mengatakan bahwasanya yang disalib ini bernama Yudas Iskariot. Itu pendapat pertama dari para ulama. Pendapat ini mengatakan begini, ketika Nabi Isa bersembunyi bersama 12 Hawariyun, 12 Hawariyun itu 12 orang-orang yang setia kepada Nabi Isa, ada satu orang yang berkhianat. Orang ini bernama Yudas Iskariot. Orang Yahudi yang bersengkokol dengan orang Romawi ketika itu mencari-cari di mana tempat persembunyian Isa Al-Masih. Yudas Iskariot ini berkhianat, kemudian lapor ke orang Yahudi dan orang Romawi tentang di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Maka orang Yahudi dan orang Romawi datang mencari sosok Nabi Isa. Ketika datang, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas ke pengkhianatan Yudas Iskariot. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya angkat Nabi Isa ke langit, dan Allah serupakan Yudas Iskariot menjadi Nabi Isa. Yudas disalib, mati. Itu pendapat pertama. Dan biasanya ini yang berkembang di masyarakat nih. Pendapat kedua bukan begitu. Pendapat kedua, pendapat ini misalnya disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran beliau, tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa yang disalib bukan Yudas, tapi sosok lain. Kisahnya begini, kata Imam Ibnu Katsir, beliau menukil banyak riwayat yang kemudian ditulis dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir. Ketika Nabi Isa bersama 12 Hawariyun tadi bersembunyi, yang sedang dicari-cari oleh orang Yahudi dan Nasrani, maka benar bahwa ada satu orang berkhianat namanya Yudas Iskariot. Begitu, sama. Sampai di sini sama. Yudas Iskariot kemudian menyampaikan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani tentang di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Maka Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Romawi bergegas-gegas untuk mencari, mendatangi tempat persembunyian itu. Nabi Isa di sini, di tempat persembunyiannya, telah diberitahu oleh Allah bahwasanya beliau sudah diketahui tempat persembunyiannya. Dan Nabi Isa sudah diberitahu bahwasanya ia akan diangkat ke langit. Maka Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya ini, kata Nabi Isa kepada murid-muridnya, wahai pengikutku, siapa di antara kalian yang mau wajahnya diserupakan menjadi seperti aku, maka dia akan menjadi temanku di surga. Maka satu anak yang paling muda berdiri, ana ya Rasulullah, saya. Orang laki-laki muda ini bernama Sarjis. Nabi Isa mengatakan, ijlis ya syabab, pemuda, engkau duduk yang lain, jangan yang muda. Yang muda masih diharapkan panjang untuk melakukan perjuangan lagi, jangan yang kamu, yang lain. Kata Nabi Isa, "Ayo, siapa di antara kalian yang bersedia wajahnya diserupakan menjadi seperti aku, kelak dia akan menjadi temanku di dalam surga." Sarjis, sang anak yang paling muda ini berdiri lagi, "Anak saya, wahai Rasul." Kamu duduk. Dia duduk lagi. Nabi Isa berkata lagi, "Siapa di antara kalian yang wajahnya mau diserupakan menjadi seperti aku, dia akan menjadi temanku di dalam surga." Ayo, siapa? Sarjis ini berdiri lagi, "Saya, wahai Rasul. Saya, wahai Rasulullah. Saya, wahai Nabi Isa." Kata Nabi Isa, "Anta." Kalau begitu, sudah kamu. Allah akhirnya mengangkat Nabi Isa ke langit. Allah menjadikan Sarjis ini wajahnya diserupakan menjadi Nabi Isa, ditangkap oleh orang Yahudi, disalib. Dialah orang yang kelak akan menjadi temannya Nabi Isa di dalam surga, namanya Sarjis. Ini versi yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama. Mana yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tetapi intinya adalah bahwa
bukan Nabi Isa yang disalib. Ini keyakinan kaum muslimin. Inilah akhir dari kisah perjalanan Nabi Isa alaihissalam di bumi ketika itu, yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis yang sahih, kelak Nabi Isa alaihissalam akan kembali ke bumi menjelang akhir zaman. Tapi itu pembahasan lain dan butuh pembahasan yang amat sangat panjang. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan. Ini kisah tentang Nabi Isa bersama tadi ibunya yang bernama siapa? Maryam, yang kalau tetangga sebelah menyebutnya Maria itu sama saja, hanya beda penyebutan. Maria, Maryam, Isa, Yesus itu hanya penyebutan, tetapi di dalam Al-Quran disebut nama Maryam dan disebut nama Isa Al-Masih atau Al-Masih Isa, sama. Isa Al-Masih atau Al-Masih Isa sama. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh dilimpahi barokah oleh Allah, menjadikan kita senantiasa sehat, umur panjang, sehingga kita bisa terus menambah ketaatan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala jaga kita, Allah Subhanahu wa taala sehatkan penyakit kita, Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dari sisinya. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.